ingin terus melekatkan silaturahmi dan juga bagaimana nasib bangsa dan negara ke depan ini juga harus menjadi concern kita bersama, terutama menghadapi tantangan dan perkembangan zaman ke depan. Bahwa semakin banyak anak muda memikirkan nasib bangsa ini kan dan silaturahim teman-teman Partai Solidaritas Indonesia Projo ini tentu saja membawa narasi positif bagi dunia politik Indonesia, karena PSI sebagai partai anak muda, partai yang sudah concern terhadap nasib bangsa dan rakyat di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih. Dan terima kasih Mas Ketum. Oke, tes baik. Selamat sore teman-teman media semua. Terima kasih udah menunggu. Jadi hari ini kedatangan PSI ke DPP Projo adalah sekaligus bentuk silaturahmi. Dan sebenarnya hubungan PSI dan Projo sudah cukup lama ya Mas Muni. Kita sering komunikasi, rajin update-update, bisa dikatakan akrab lah Mas ya? iya. Dekat ya Mas? Mesra nggak Mas? Mesra lah ya. Iya Pak, hubungan baik pemikiran maupun hati. Pikiran dan hati kita menyatu. Ya. Jadi bertaut gitu. Kalau lagu bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, dan buat PSI memang teman-teman relawan itu sangat-sangat penting, sama pentingnya dengan partai, dan kita punya histori yang cukup panjang berjuang sama-sama untuk memenangkan Pak Jokowi. Kita semua di sini latar belakangnya beda-beda, tapi kita dipersatukan karena kecintaan kita sama Pak Jokowi. Sampai hari ini ya Mas ya, nggak putus. Dan makanya kita punya concern yang sama bahwa Pak Jokowi nggak sampai di sini ceritanya, nggak sampai di 2024 saja. Tapi apa yang sudah beliau bangun itu harus berkelanjutan. Ini jadi bertaut lagi, kita lebih erat lagi untuk menjaga agar keberlanjutan itu tetap ada. Jadi tadi kita bicara juga dan setuju bahwa akan perlu diadakan kolaborasi ya Mas ya. Bentuk detailnya akan kita eksplor lagi, tapi mau ada kolaborasi supaya partai dan relawan bisa sama-sama jalan bareng lagi. Bukan selesai di pemilu 2019 yang lalu, tapi di pemilu yang sekarang dan mendatang kita harus kolaborasi lagi dalam rangka memastikan legacy Pak Jokowi harus jalan, harus selesai program-program yang beliau bangun, tidak berhenti sampai di 2024 saja. Jadi kerja kita ini belum selesai gitu Mas ya, masih akan bergandengan tangan sama-sama. Dan oleh karenanya kami senang banget hari ini kita bisa silaturahim, bisa kembali menguatkan tali persahabatan, kembali berkomitmen kita mau jalan sama-sama. Kami juga punya concern melihat bahwa teman-teman relawan sekarang yang dulu kita bareng-bareng ada yang saat ini nggak friendly gitu Mas ya. Nggak friendly dalam artian jangan lupa bahwa kita ingin mengingatkan teman-teman bahwa kemarin itu kita semua dipersatukan oleh Pak Jokowi loh gitu. Dan saya yakin pasti semuanya punya kecintaan yang sama juga pada Pak Jokowi. Jadi mari kita boleh berbeda mungkin gitu, tapi jangan sampai perbedaan itu merusak persahabatan, apalagi sampai merusak cita-cita luhur yang Pak Jokowi sedang perjuangkan. Saya tambahin dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman wartawan perlu saya sampaikan bahwa DPP Projo hari ini menerima teman-teman DPP PSI. Tentu yang pertama kita ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kerendahan hati teman-teman PSI yang mau datang bersilaturahmi ke kantor Projo yang sederhana ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kurang dari 1 jam kita diskusinya agak padat. Yang pertama tadi kita bicara tentang kesamaan antara Projo dan PSI dalam melihat tantangan ke depan. Ya,
Lalu yang kedua, kita juga bicara tentang bagaimana PSI dan Projo bisa kolaborasi dalam Pilpres, menghadapi Pilpres 2024. Karena biar bagaimanapun yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ketum bahwa PSI ini adalah representasi politik anak muda. Kita sadar bahwa pemilu 2024, keterlibatan anak muda dalam Pilpres 2024 ini mayoritas, besar sekali. Gitu ya. Dan ini juga tadi kita bicarakan bagaimana kita kelola situasi ini. Lalu yang ketiga, kita juga tadi coba menyamakan platform perjuangan, ya. Kalau Projo tadi menawarkan platform perjuangannya adalah 7 agenda kebangsaan dan 11 program prioritas harapan rakyat. Itu harus selalu kita tiupkan sehingga dia bisa menjadi ruh dalam Pilpres 2024. Saya pikir itu tadi yang kita bicarakan. Dan Projo berharap di Pilpres 2024 PSI dan Projo bisa ada dalam front yang sama, ada dalam gerbong yang sama. Projo tugasnya satu, memenangkan kepemimpinan nasional, sementara PSI punya 2 tugas yang besar, memenangkan kepemimpinan nasional sekaligus kita doakan PSI supaya lolos parlemen threshold. Amin. Pikir itu. Ya. Ini sekedar ilustrasinya begini nih, frekuensinya udah sama, sinyalnya udah sama. Ini bahasa seluler. Jadi frekuensinya udah sama, sinyalnya udah sama, tinggal kecepatannya dan penggunaannya. Gitu loh. Nah, kita yakin positif pertemuan ini adalah untuk membangun politik yang lebih konstruktif dan positif bagi bangsa, negara, dan rakyat menuju Indonesia maju ke depan. Gitu ya, Mas. Makasih. Pak, izin, saya Fauzi dari kantor Berita Antara. Khusus untuk pertemuan hari ini, pertama saya ingin memastikan saja soal wacana yang beredar bahwa PSI menyiapkan kursi ketua umum untuk ketua umum Projo. Itu bagaimana, apakah dibahas tadi? Yang pertama. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu baca pres Prabowo Subianto datang ke sini. Apakah juga ditawarkan kepada PSI soal bagaimana mendukung baca pres itu ke depannya? Terima kasih. Oke, yang pertama dulu ya. Kamu ini Antara, kamu ini ini loh. Satu, mereka nggak bawa apa-apa kok. Nggak ada roti buaya apa. Bukan. Soal politik saya udah lupa dikit. Karena saya lebih baik fokus kerja. Nanti politik teman-teman yang urus. Kita nggak bicara soal politik segala macam. Yang kedua soal apa tadi? Kedatangan Prabowo sebelumnya ke sini. Apakah ada? Ya kalau mau hubungin aja semua. Nggak apa-apa. Pak Prabowo ini, ya saya kan orang politik nyambungin kotak-katik, nggak apa-apa. Ada hubungan? Tapi kalau saya bilang nggak ada hubungan, kalau kamu nuduh terus. Karena dalam politik hari-hari ini antara kabar, info, tuduhan, tuh beda analisis, beda-beda tipis. Jadi terserah aja lah. Gitu. Kalau mau bilang ada sambungan bagus, enggak juga nggak apa-apa. Silaturahmi politik yang pasti hubungan Projo dan PSI semakin erat, semakin mesra, begitu. Dan bagus dong. Kalau seluruh anak bangsa makin mesra, makin bersatu kan. Ya. Bisa mungkin Ibu Grace ada Ibu ya. Grace, Soal yang tadi ketua umum. Ya. Ya seperti yang Mas Muni bilang, Mas Muni ini kita senang banget beliau gebrakannya langsung kelihatan ya. Situs-situs judi online langsung diberangus. Dan masih banyak lagi gebrakan yang akan kita saksikan dalam waktu dekat ya Mas ya. Jadi kami nggak mau ngerepotin Mas Muni juga, padahal sih seneng gitu, hubungannya mesra ya Mas ya. Jadi Mas Muni sesuai dengan arahan Pak Presiden, Pak Jokowi, Mas Muni harus fokus kerja. Nah terkait dengan ketua umum hari ini, Bro Giring harusnya hadir, tapi ada gangguan kesehatan, gitu. Sampai situ aja lah. Nanti salah sambung. Yang lain. Saya Rizky dari PSI. Tadi disebutkan bahwa dari PSI makin dekat, makin satu
mendukung satu gerbong gitu ya. Dan kita tahu kan PSI dan Projo ini kan satu padu sama Jokowi. Itu gerbong yang mana ya? Karena kan kita tahu sejauh ini Jokowi belum menentukan sikap apakah ke Prabowo atau ke Ganjar, itu gerbong yang mana gitu, frekuensinya yang mana gitu. Jadi tadi kan harapan, ya kita berharap di Pilpres 2024 Projo dan PSI bisa kolaborasi, bisa dalam satu gerbong, bisa dalam satu front, dalam suksesi kepemimpinan nasional ke depan. Gitu. Tadi dalam diskusi juga kita bicara tentang, belum bicara calon, tapi bicara tentang tantangan zaman ke depan. Selalu kita diskusinya itu, tidak ujuk-ujuk bicara nama. Apa sih tantangan ke depan menurut PSI, menurut Projo? Kita melihat ada urusan ketidakpastian global. Kita pengen Indonesia menjadi pemain utama dunia internasional. Lalu yang kedua, kita pengen ekonomi kita lompat, gitu ya. Yang ketiga, kita juga merasa bahwa kebutuhan akan persatuan nasional semakin kuat. Yang keempat, kita sama ini, pengen kepemimpinan ke depan mau melanjutkan pembangunan untuk rakyat seperti yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Nah, kira-kira kalau bacaan tantangannya ini, kira-kira siapa nanti yang bisa menjawab tantangan ini? Itu juga tadi diskusinya ke sana. Tapi sebelum ke nama-nama, kita bicara tentang tantangannya dulu. Sama platform perjuangan yang kita akan titipkan di calon pemimpin ke depan. Jadi nggak beli kucing dalam karung ya, gitu. Kasih Mbak. Yang lain? Ya, langsung Mbak. Maju. Aku naik bangku. Coba. Naik kursi boleh. Oh, bangku. Kemarin kan dapat bocor kalau pertemuan hari ini bakal bahas juga soal pimpinan muda, apakah itu dibahas juga dan apakah ini ada instruksi tertentu. Kemudian juga udah tahu apakah ada pesan dari Pak Jokowi terhadap PSI melakukan pertemuan terkait JR berarti ya? Terkait judicial review, saya sampaikan aja bahwa karena ada pemahaman yang berbeda-beda. Jadi PSI itu sudah sejak akhir tahun lalu, jadi nggak baru-baru ini, kita sudah mempersiapkan JR untuk meminta agar kita kembali kepada undang-undang pemilu yang lalu. Ya, jadi kita nggak spesifik bicara umur nih. Dan ini konsisten PSI lakukan, termasuk untuk kepala daerah. Jadi sekitar tahun 2019 kami juga melakukan JR untuk batas minimum usia calon kepala daerah. Karena banyak anak-anak muda yang sekarang bagus-bagus, tapi lagi-lagi mentoknya umur gitu. Kurang 1 tahun, kurang 2 tahun aja gitu kan, sayang. Jadi sebelum terjadi kehebohan-kehebohan yang sekarang dibicarakan orang, kami sudah memulai prosesnya. Yang kami minta agar ada kembali saja ke undang-undang pemilu yang lalu, di mana undang-undang pemilu yang lalu memang sudah mengatur batas minimum usia capres-cawapres itu adalah 35 tahun. Yang aneh adalah justru tiba-tiba dinaikkan tanpa alasan yang jelas menjadi 40 tahun. Iya, menjadi minimum 40 tahun. Alasannya hanyalah katanya kalau di bawah 40 tahun itu masih labil. Nah, kita ini banyak di bawah 40, apakah masih labil di sini gitu kan? Padahal ini bertentangan juga dengan aneka kajian akademik yang mengatakan bahwa umur 35 sampai 40 itu sudah kategori dewasa akhir. Jadi tidak ada perbedaan dari segi kematangan dan kemampuan untuk manajemen, manajerial dan sebagainya. Tadi kita singgung sekilas aja karena di sini kan kelihatan bahwa PSI anaknya muda-muda dan kami memang selalu punya komitmen untuk mendorong anak-anak muda masuk ke politik. Kami yakin kalau anak-anak muda lebih banyak yang menjadi subjek, bukan lagi objek pemilih saja, maka pasti tingkat partisipasi bisa tinggi gitu kan dan sebagainya. Jadi itu tadi kita sampaikan sekilas aja, sekedar update. Nah kalau terkait dengan apakah ada arahan khusus, saya pikir nggak perlu ya, karena presiden kita ini sibuk sekali, beliau bukan IO gitu kan. Jadi komunikasi kita sudah dari pemilu yang 2014 ya Mas ya, sudah dari 2014, jadi sudah lama perjalanannya. Oleh karena itu koordinasi jalan terus, tapi memang hari ini ada momennya untuk silaturahmi secara khusus. Kita sekaligus ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman relawan. Saya pikir hari ini Projo mewakili teman-teman relawan lainnya bahwa relawan itu sama pentingnya dengan partai. Jadi
kita harus ikut sama-sama mengawal proses pemilu yang mendatang ini juga. Jangan ada yang ketinggalan. Oke, dan tadi dibicarakan juga bahwa next Projo akan main juga ke DPP PSI ya Mas ya? Betul. Oke. Jadi kalau bola ada pemain away lah. Ada yang lain nggak? Cukup? Silakan. Mungkin Mas Grace, aku dulu dari Ya. detik.com. Oke. Mau tanya kan hari ini kan Mas Giri nggak datang karena sakit tadi ya, ada kendala. Nah baru-baru ini kan belakangan Mas Giri juga sempat memposting di sosial medianya. Ini yang misalkan mengarahkan kalau misalkan mau mengembalikan pensi ke pemiliknya lagi gitu. Nah ini apakah dari pensi memandang ini seperti apa sih? Apakah belakangan sudah ada komunikasi dengan Mas Giri terkait itu atau seperti apa? Kemarin kita baru rapat sama-sama gitu, jadi nggak ada apa-apa kok. Tapi saya membacanya pesan itu bahwa Bro Giring itu sayang banget sama PSI. Kita semua di sini sayang banget sama PSI. Dan buat kami jabatan itu ya artinya amanah gitu. Ya nggak perlu kita genggam kuat-kuat. Dan kita punya komitmen untuk regenerasi. Ini tuh kali ya yang saya pikir harus dibaca dari pesannya Bro Giring. Jadi ini kebetulan aja Bro Giring nggak ikutan, tapi sampai kemarin kita masih rapat bareng dan nggak ada yang berubah gitu. Enggak seperti itu. Yang lain? Masih ngamen solidaritas ya di mana Rex? Ada yang lain? Oh, di Jakarta. Cukup? Silakan nanti kalau mau doorstop sama Mbak Grace atau yang lain silakan ya. Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Ini dong ya. Nah, ini dulu ya. Nah, ininya apa? Itunya apa? Indonesia. Indonesia. Jokowi. Ya. Ya. 1, 2, 3. Indonesia.